Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini bakal menjelaskan materi mengenai kebijakan akuntansi konstruksi dalam pengerjaan. Nah, ini adalah matkul akuntansi pemerintahan. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3. Nah, yang disusun oleh saya sendiri yaitu Hamdani Gozihal Hakim dengan NPM 24106300339. Kemudian ada saya sendiri, Keisha Kaulika Putri Koswara dengan NPM 843. Lalu saya Muhammad Zakir Darmawan Putra dengan NPM 24106300351. Oke, jadi pertama kita masuk ke bagian umum. Jadi yang pertama itu ada definisi dari KDP atau konstruksi dalam pengerjaan ini sendiri. Itu definisinya adalah aset yang sedang dalam proses pembangunan, atau simpelnya itu KDP itu aset tetap yang belum jadi gitu. Nah, langsung kita masuk ke bagian kedua atau klasifikasi. Jadi apa aja sih yang masuk ke klasifikasi ini? Sebenarnya hampir semua aset tetap atau aset fisik gitu ya, yang berbentuk fisik yang nggak bisa jadi dalam waktu 1 hari gitu, itu bisa masuk ke dalam klasifikasi ini. Contohnya yang pertama itu ada bangunan dan gedung, itu contohnya kayak kantor atau sekolah gitu. Terus contoh yang kedua ada infrastruktur, itu contohnya kayak jalanan, irigasi, sama jalan raya. Yang terakhir itu ada alat berat kayak mesin pabrik. Nah, itu kan tadi beberapa hal-hal yang nggak bisa selesai dalam kurun waktu 1 hari. Nah, gimana cara dapetin aset-aset kayak tadi? Sebenarnya ada 2 cara. Yang pertama itu swakelola atau buat sendiri. Jadi prosesnya itu dari awal, dari mencari bahan, terus juga mencari orang-orang yang akan memperkerjakan proyek ini. Itu kita semua yang urus atau kita semua yang mantau dari awal secara langsung. Terus yang kedua itu caranya dengan kontrak. Jadi kalau kontrak itu gampangnya tuh kita tinggal terima beres aja gitu sesuai dengan perjanjian kontrak pembangunan. Nah, ini biasanya akan selesai dalam waktu kurang dari atau bahkan lebih dari 1 periode akuntansi. Oke, teman-teman, jadi selanjutnya itu ada pengakuan KDP. Boleh di next. Jadi apa sih pengakuan dari KDP? Nah, konstruksi dalam pengerjaan atau KDP itu kan sifatnya fisik yang lagi dikerjakan atau lagi dalam proses pembangunan nih. Nah, aset ini tuh dicatat sebagai KDP kalau memenuhi 3 syarat. Nah, yang pertama itu dapat diprediksi akan memberi manfaat ekonomi di masa depan. Terus yang kedua tuh biaya dapat diukur dengan pasti, jadi bukan yang kayak asal-asalan. Terus yang terakhir atau yang ketiga, itu pembangunannya masih dalam proses dan belum diselesaikan. Nah, KDP itu tuh umumnya ditujukan buat keperluan operasional pemerintah ataupun kayak layanan masyarakat yang berjangka panjang. Nah, jadi sehingga itu tuh termasuk dalam kategori aset tetap. Nah, selanjutnya kalau pembangunan ini udah selesai dan udah siap buat digunain, KDP itu bakal dialihkan menjadi aset tetap sesuai dengan jenisnya. Kayak contohnya yang tadi udah disebutin, kayak gedung, jalan, mesin, atau yang kayak alat-alat berat ataupun aset tetap lainnya. Pengukuran dibagi beberapa bagian. Yang pertama yaitu nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi poin pertama yaitu biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi. Yang kedua, biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut, dan juga biaya lain yang secara khusus dibebankan hubungan konstruksi yang bersangkutan. Oke, selanjutnya itu biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi. Nah, contohnya itu pekerjaan lapangan termasuk penyelia. Nah, lalu ada biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi, biaya pemindahan sarana, biaya peralatan, dan bahan-bahan dari dan alokasi pelaksanaan konstruksi. Lalu biaya penyewaan sarana dan peralatan. Yang terakhir yaitu biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi. Nah, selanjutnya biaya-biaya yang dapat diatribusikan kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu. Contohnya asuransi, lalu biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung itu berhubungan dengan konstruksi tertentu. Nah, selanjutnya biaya-biaya yang lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya infeksi. Nah, biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional, dan juga diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Nah, metode alokasi biaya yang digunakan adalah contohnya metode rata-rata tertimbang atau average atas dasar proporsi biaya langsung.
Nah, nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor meliputi kontrak konstruksi, diantaranya yaitu termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan. Nah, yang kedua, kewajiban yang masih harus dibayar kepada si kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar nih pada tanggal pelaporannya. Nah, lalu yang terakhir atau yang ketiga, pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi. Nah, pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap atau termin, berdasarkan tingkat penyelesaiannya yang ditetapkan dalam kontrak konstruksinya. Nah, setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambahan nilai konstruksi dalam pengerjaan. Nah, jika konstruksi dibiayai dari pinjaman, maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi. Sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal. Nah, jumlah biaya pinjaman tersebut yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan. Nah, apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi. Nah, apabila kegiatan tersebut dihentikan sementara, tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure, maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi. Oke, selanjutnya itu materi penyajiannya. Kayak penyajian, konstruksi dalam pengerjaan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Nah, contoh penyajian konstruksi dalam pengerjaan dalam neraca pemerintah daerah. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, yang terakhir ada bagian pengungkapan. Nah, di bagian pengungkapan, karena suatu entitas lo harus mengungkapkan informasi mengenai konstruksi dalam pengerjaan atau KDP pada akhir dokumentasi. Jadi itu yang pertama, rincian kontrak konstruksinya itu harus ada tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya. Terus yang kedua itu, nilai kontrak konstruksinya itu bersumber pendanaannya, jadi harus jelas bersumber dari mana. Lalu yang ketiga itu jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar itu juga harus transparan. Yang keempat, uang muka kerjanya itu juga udah harus diberikan. Terus yang kelima ada retensi. Mungkin untuk penjelasan dari kami cukup sekian. Untuk kalian yang masih punya pertanyaan atau bingung mengenai materi kami, boleh langsung komen aja di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.